Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita tidak sedang melihat anime ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai puisi yang pada video sebelumnya saya janjikan akan membahas majas. Baik anak-anak, sebelumnya marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, majas merupakan salah satu unsur pembentuk puisi yang paling dominan, karena seringkali majas itu kita jumpai dalam puisi, dan majas itu akan sangat memudahkan kita untuk menulis puisi, mengemas makna yang kita sampaikan dengan puisi agar terasa lebih kuat, atau lebih tepatnya lebih berasa seperti itu ya. Bahkan anak, majas itu adalah ini ya, cara penulis menggunakan bahasa untuk mengungkapkan gagasan dalam cerita. Hal ini puisi ya. Terus kemudian contohnya ada banyak, tapi pada video ini Ustadz tidak akan membahas banyak ya. Majas sangat banyak, tapi untuk puisi ada beberapa majas yang sering muncul ya. Di antaranya adalah personifikasi, metafora, alegori, pleonasme. Terus untuk hiperbola, ini sering juga hiperbola ya. Litotes jarang seperti itu ya, ada semua, cuman yang paling sering itu ya personifikasi, metafora, alegori, pleonasme, hiperbola. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu personifikasi. Personifikasi itu adalah majas yang mengorangkan. Jadi benda mati diperlakukan seperti orang. Contohnya ini, dengarlah nyanyian pucuk-pucuk cemara. Mana ada cemara bernyanyi, kan nggak ada. Yang nyanyi itu kan ya perbuatan orang. Nah inilah cemaranya diorangkan. Jadi personifikasi itu adalah majas yang mengorangkan benda mati. Daun itu melambai-lambai ditiup angin. Melambai itu kan aktivitas orang, tapi daun pisangnya itu diorangkan seperti itu. Jadi seperti itu. Personifikasi itu dari kata person bahasa Inggris ya, person terus jadi orang. Jadi kalau kalian lupa personifikasi itu apa, ingat kata person. Person itu adalah orang, yaitu benda mati yang diorangkan. Berikutnya anak-anak adalah majas metafora, yaitu majas yang membandingkan secara implisit. Di sini ada contoh kalimat, para kulit tinta mendengarkan dengan tekun penjelasan tentang kenaikan harga BBM. Kulit tinta di sini yang dimaksud adalah wartawan. Kenapa menggunakan istilah kulit tinta ya? Karena wartawan itu kerjanya seperti kuli, siang malam nggak kenal lelah. Terus kemudian kalau kuli kan pakai cangkul, sedangkan kalau wartawan ini pakai tinta. Kalau nggak dapat berita, nggak dapat penghasilan, itulah wartawan, sehingga pekerjaannya seperti kuli. Jadi dari hal itu ditariklah dua kata, yaitu kuli dan tinta, digunakan untuk menggantikan istilah wartawan. Terus juga ada contoh lain, misalnya para pedagang di jalanan itu sudah gulung tikar. Gulung tikar di sini maksudnya rugi. Kenapa kok gulung tikar digunakan? Karena tadinya mereka yang menggelar tikar di situ untuk menaruh barang-barangnya sudah nggak ada dan nggak ada yang dijual, maka tikarnya digulung seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi metafora itu perbandingan secara implisit. Jadi kata asli diganti dengan kata pengganti yang maknanya itu kurang jauh mirip seperti itu. Nah, kenapa kok perlu pakai metafora?
Karena dengan menggunakan metafora, makna yang dihasilkan itu lebih berasa. Coba kalau wartawan kita sebut dengan kuli, maka kesan sosok wartawan seorang pekerja keras itu muncul. Beda halnya kalau kita sebut wartawan begitu saja, maka nilai rasa dari makna kerja keras dari apa yang dilakukan wartawan itu tidak muncul, karena tidak ada itu dalam kata wartawan, tapi itu ada dalam kata kuli tinta, seperti itu. Jadi metafora di sini bertujuan untuk membuat makna itu lebih berasa, seperti itu. Nah, inilah salah satu manfaat menggunakan metafora dalam puisi. Jadi makna itu bisa lebih padat dengan menggunakan metafora. Terus kemudian di sini ada alegori, anak-anak. Alegori di sini merupakan majas yang memperlihatkan perbandingan utuh. Beberapa perbandingan membentuk satu kesatuan. Jadi ada banyak majas dalam beberapa kalimat menghasilkan satu makna yang utuh. Di sini ada contoh, misalnya, berhati-hatilah dalam mengundikan bahtera organisasi siswa intrasekolah. Sebab lautan amanah dan kehidupan ini penuh ranjau topan yang ganas, batu karang dan gelombang yang setiap saat dapat menghancur leburkan. Oleh karena itu, nahkoda dan awak kapal harus selalu seia sekata dan satu tujuan agar dapat mencapai pantai impian dengan selamat. Ustaz yakin ketika membaca kalimat ini kalian akan paham maknanya, ya kan? Tapi makna yang dimunculkan itu lebih berasa, lebih sedap istilahnya, seperti sayur yang dikasih saus tiram, seperti telur ceplok yang dikasih garam, jadi lebih berasa, dan maknanya pun juga lebih dalam, mengendalikan bahtera OSIS, seperti itu. Jadi ini ada makna tantangan berat yang muncul, yang itu tidak akan muncul apabila kita hanya menggunakan istilah aslinya, misalnya menjalankan amanah sebagai anggota OSIS, gitu ya. Kalau kita hanya menggunakan kalimat itu, tentu makna yang ini tadi tidak akan muncul, makna tentang betapa itu semua itu berat, sebagaimana halnya mengendalikan sebuah bahtera atau kapal, seperti itu. Jadi itu alegori. Berikutnya kita lanjutkan adalah pleonasme. Pleonasme di sini adalah pemubaziran. Sebenarnya pleonasme itu merupakan ketidakefektifan dalam kalimat, ya. Jadi kalimat itu tidak efektif kalau ada pleonasmenya. Tapi dalam hal untuk menyampaikan makna, dalam hal untuk menyampaikan, maksud saya dalam hal yang bertujuan untuk menyampaikan suatu makna yang hanya bisa disampaikan dengan pleonasme itu, maka di sini pleonasme dibutuhkan. Misalnya ini contohnya, saya menyaksikan pembakaran rumah itu dengan mata kepala saya sendiri. Ya jelaslah mata itu di kepala. Nah, kalau kamu menyaksikan sendiri, ya jelas itu matamu sendiri, kan, seperti itu, ya. Cuman di sini kesan makna yang dihasilkan ketika hanya seperti ini, ya. Saya menyaksikan pembakaran rumah itu dengan mata saya, gitu, ya. Kesan makna yang dihasilkan itu beda dengan melihat dengan mata kepala saya sendiri, gitu. Jadi kesan makna yang dihasilkan itu seolah-olah itu sangat meyakinkan, itu benar-benar terjadi. Nah, itu. Jadi pleonasme di sini fungsinya adalah untuk menguatkan, untuk memberi penegasan makna bahwa itu benar. Itu pleonasme. Berikutnya anak-anak, majas hiperbola. Majas hiperbola di sini majas yang membesar-besarkan. Jadi mungkin dalam istilah kalian, istilah gaulnya itu ini, ya, lebay, gitu. Jadi dilebay-lebaykan langsung itu. Ini, ya, contohnya. Teriakan para pengunjuk rasa itu membelah angkasa, ya. Saking kerasnya, kan, gitu, ya. Karena kerasnya digambarkan dengan membelah angkasa. Walaupun mungkin
nggak sampai membelah angkasa beneran kan gitu ya, tapi kerasnya itu, saking kerasnya itu digambarkan dengan membelah angkasa. Dan sekali lagi, makna apa namanya, teriakan yang sangat keras itu tidak akan cukup tergambarkan bila kita cukup hanya menggunakan kata teriakan para pengunjuk rasa itu sangat keras seperti itu ya. Makna yang dihasilkan beda dengan teriakan para pengunjuk rasa itu membelah angkasa. Jadi makna yang dihasilkan itu yaitu benar-benar keras banget seperti itu. Jadi itu. Terus kemudian di sini ada contoh lain, yaitu air matanya menganak sungai, mengalir deras dari matanya gitu ya. Gitu. Saking derasnya sampai seperti sungai gitu ya, saking banyaknya gitu. Jadi ini sama, jadi menguatkan makna gitu. Pada tanggal 10 November Surabaya banjir darah. Ya walaupun tidak sampai banjir beneran kan gitu ya. Jadi mungkin darah para pahlawan itu ketika itu berceceran di mana-mana, banyak, saking sangat banyaknya sehingga digambarkan dengan banjir darah. Jadi banyaknya darah yang tercecer itu tidak akan cukup tergambar ketika kita hanya menggunakan kata mayat-mayat para pahlawan bersimbah darah. Tidak akan cukup dengan itu, maka kita butuh menggunakan kata banjir darah. Jadi itu anak-anak, perlunya gaya bahasa dalam puisi. Jadi memang kalian harus menguasai beberapa gaya bahasa ini untuk bisa menulis sebuah puisi. Berikutnya litotes anak-anak. Litotes ini adalah kebalikan dari hiperbola ya. Kebalikan dari hiperbola. Kalau hiperbola tadi melebih-lebihkan, kalau litotes ini sebaliknya, yaitu merendahkan diri. Contohnya ini, hanya televisi butut ini hiburan kami sehari-hari. Padahal ini bukan televisi butut, ini adalah televisi layar datar seperti itu. Televisi layar datar 40 inci misalnya, luar biasa. Tapi dia bilang hanya televisi butut ini. Berikutnya, contoh berikutnya, silakan mampir di gubuk kami yang sederhana ini. Padahal di sini maksudnya adalah rumah mewah seperti itu. Tapi di sini dia sebut dengan gubuk kami yang sederhana. Baik anak-anak, insya Allah itu pembahasan majas sebenarnya masih panjang, masih banyak. Tapi untuk menulis sebuah puisi, insya Allah yang sering muncul adalah beberapa majas yang tadi ya, yang mungkin perlu untuk kalian pahami gitu ya. Untuk yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri, atau kalian boleh bertanya melalui chatting WA dengan Ustadz. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu pada pembahasan materi berikutnya, pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.